Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya. Setelah kita sama-sama mendengarkan materi mengenai akses aman air minum, kita masuk ke praktikum ya. Nah, praktikum kita pada pertemuan hari ini akan berbicara mengenai pengolahan air bersih PDAM. Saya akan sedikit mereview mengenai pengolahan air PDAM. Dan dari mana sebenarnya air PDAM yang kita gunakan sehari-hari ini? Ternyata ada dua sumber yang digunakan, terutama untuk yang di wilayah kita ya, yaitu air sungai dan sumur bor. Untuk air sungai tersendiri ya, sebagai air yang termasuk dalam kategori air permukaan, perlu diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Nah, mengapa? Karena air sungai sebagai air baku PDAM ya, penyediaan air minum ya, bukan PDAM sebenarnya ya, lebih ke PDAB, penyediaan air bersih. Nah, jadi air sungai, saya lanjutkan, air sungai sebagai air baku tentunya tidak lepas dari pencemaran, baik itu oleh pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia ya, maupun pencemaran oleh yang disebabkan oleh alam ya, kondisi natural. Jadi air baku yang langsung itu perlu diolah terlebih dahulu, terutama apabila air baku tersebut berasal dari air sungai yang tercemar baik oleh bakteri maupun oleh sampah. Ada 3 bagian penting dalam pengolahan air di PDAM. Yang pertama adalah intake building. Jadi bangunan ini berfungsi sebagai tempat masuknya air, jadi tempat awal masuknya air dari sumber air. Jadi setelah ada sungai ya, kemudian ditarik masuk ke sebuah tempat yang disebut dengan intake building. Nah, bangunan ini dilengkapi dengan screen bar ya, namanya sudah screen bar. Tentunya ada alat ya untuk menyaring benda-benda asing yang terdapat di dalam air, seperti ranting misalnya ya, daun, styrofoam ya, tahu sendiri. Karena tadi air sungai tercemar baik oleh sampah maupun oleh bakteri ataupun lainnya. Nah, setelah ini selanjutnya air akan masuk ke dalam bak yang lebih besar sebelum dipompakan ke water treatment plant ya. Jadi setelah melewati screen bar, kemudian masuk ke dalam bak yang lebih besar. Yang berikutnya 3 bagian penting tadi ya. Yang berikutnya adalah water treatment plant. Jadi ini merupakan instalasi utama untuk pengolahan air bersih. Terdapat beberapa bagian di dalam water treatment plant ini. Nah, jadi sekali lagi ini adalah instalasi utamanya. Nah, bagian-bagian yang ada di dalamnya terdiri dari kegiatan atau proses koagulasi, kemudian proses flokulasi, sementasi, filtrasi, dan upaya pembebasan melalui desinfeksi. Secara gambar ya, secara bagan seperti ini. Nah, tentunya udah paham ya apa itu proses koagulasi, jadi penambahan koagulan ya ke dalam air, kemudian dilakukan slow mixing, kemudian terjadi endapan, sedimentasi, berlanjut terus sampai ke desinfeksi, dan selanjutnya yang proses ketiga adalah reservoir. Jadi setelah air selesai diolah pada tahapan sebelumnya ya, air akan dimasukkan ke dalam tempat penampungan sementara di dalam reservoir sebelum nantinya akan didistribusikan baik ke rumah maupun bangunan lainnya. Nah, dalam pengaliran air ini menggunakan pipa berjenis HDPE maupun pipa PVC. Nah, ini tadi silakan nanti dipelajari kembali. Untuk tahap prasedimentasi ada hal-hal yang harus diproses terlebih dahulu ya. Kemudian selanjutnya pada
tahap berikutnya dilakukan koagulasi ya. Kemudian dilakukan ini penambahan ya, penambahan PAC, kegiatan-kegiatan di proses pengolahan di PDAM. Kemudian terjadi sedimentasi, selanjutnya dilakukan kembali filtrasi, klorifikasi, dan hal ini untuk membunuh bakteri yang ada atau proses desinfeksi. Dan yang terakhir masuk ke reservoir ya, tahapan di PDAM-nya setelah berada di reservoir, lanjutnya didistribusikan. Jadi standar air hasil olahan maksimal kekeruhan 5 NTU dengan pH berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Ini ada contoh di PDAM Tirtawening Badak Tuna. Wah, di mana itu nanti dicari ya, di daerah Jawa ya. Jadi kekeruhan kurang dari 10 NTU nah, coba dilihat pada maksimal ditetapkan sebesar 5 NTU. Kemudian pH 6,5 sampai 8,5 sudah masuk standar ya. Dan sisa klor hasil klorinasi berkisar antara 0,2 sampai 0,8 ppm. Nah, jadi di sini masih ada masalah di kekeruhan. Dilihat saja hasilnya masih belum jernih ya, karena masih berada di angka 10 NTU. Oke, itu gambaran kondisi PDAM ya, kegiatan pengolahan PDAM. Nah, untuk petunjuk praktikum kita pada hari ini adalah menganalisis risiko pencemaran pada per tahap pengolahan air PDAM ya, per tahap. Jadi tadi ada 3 ya, kemudian ada 3 pada saat di intake building ya. Permasalahan apa yang biasanya ditemukan di sana? Kemudian masuk ke water treatment plant, permasalahan apa yang biasanya ada di sana, baik pada tahap misalnya koagulasinya kah, filtrasinya kah, sedimentasinya kah, atau bahkan pada proses desinfeksinya kah. Nah, selanjutnya sampai ke ke reservoir, bahkan sampai ke cukup di situ aja, nggak perlu sampai ke pelanggan, itu lain lagi ya. Nanti cukup sampai di reservoir. Temukan risiko-risiko pencemaran per tahap pada pengolahan air PDAM. Nah, setelah kalian mengidentifikasi per tahap tadi apa saja yang bisa muncul, bisa menyebabkan pencemaran ya, risiko pencemaran, apa upaya yang disarankan untuk mengatasi permasalahan di atas? Per kelompok saja ya, untuk menganalisis risiko. Nah, nanti kita diskusi lagi kapan pengumpulannya, sanggupnya kapan, tapi jangan lama-lama ya, karena bukan sebentar lagi banyak tugas-tugas yang menanti. Kalau kita lalai dengan tugas yang ada ini, maka akan tertunda, dan ini juga akan berdampak pada nilai nantinya. Oke, seperti itu untuk praktikum kita pada hari ini. Silahkan untuk berdiskusi ya bersama kelompok. Dan saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi jangan lupa presensi. Jadi ada 2 presensi ya, presensi yang materi kuliah, dan presensi untuk praktikum. Baik, saya cukupkan. Selamat siang, masih pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.